ada permata, dan ada juga yang namanya legenda. Berlian biru masuk kategori legenda, sebuah batu yang menarik perhatian kita dengan warnanya yang biru tua seperti laut. Ini bukan cuma potongan karbon yang dipadatkan, ini adalah simbol kelangkaan yang luar biasa dan kemewahan yang tak tertandingi. Ketika kamu melihat kedalamannya, kamu bukan cuma melihat permata yang indah, kamu sedang menyaksikan sepotong rahasia terdalam bumi. Daya tariknya bukan cuma soal kilaunya atau kekerasannya. Ini soal warna yang sangat langka, sangat misterius. Sampai-sampai seolah menyimpan jiwa laut dan langit dalam fasetnya yang kecil dan sempurna. Orang-orang tertarik padanya karena alasan ini. Ini adalah misteri yang bisa kamu pegang di tanganmu. Apa yang membuat berlian ini begitu memikat? Ini pertanyaan yang lebih dari sekadar keindahan. Berbeda dengan berlian putih atau kuning yang lebih umum, berlian biru punya kilau yang sejuk dan tenang. Warna ini bicara tentang bangsawan, tentang kekuasaan, dan tentang misteri yang diturunkan dari generasi ke generasi. Daya tariknya sangat kuat karena kelangkaannya. Kita secara alami tertarik pada hal-hal yang sulit didapat, hal-hal yang terasa hampir terlarang karena kelangkaannya. Berlian biru adalah hadiah utama dalam pencarian yang unik ini. Kelangkaannya menjadikannya sebuah pernyataan, bukti status pemilik dan selera yang tinggi, sebuah permata yang membisikkan prestis daripada meneriakkannya. Perjalanan batu ini dari kristal kasar yang biasa saja menjadi mahakarya yang dipoles adalah kisah transformasi. Setiap potongan, setiap faset direncanakan dengan cermat untuk meningkatkan warna alami dan kilaunya. Proses ini adalah bentuk seni tersendiri, hanya dipercayakan kepada pengrajin yang paling terampil. Mereka mengerti bahwa mereka tidak hanya memotong batu, mereka mengungkapkan jiwanya. Tekanannya sangat besar, karena satu kesalahan perhitungan bisa menghancurkan kekayaan dan merusak keajaiban geologi yang membutuhkan waktu berabad-abad untuk terbentuk. Produk akhirnya adalah simfoni cahaya dan warna, bukti kekuatan alam dan kecerdikan manusia, membuat daya tariknya benar-benar tak tertahankan bagi mereka yang menghargai keahlian yang bagus. Jadi, ketika kita bertanya mengapa orang menginginkan berlian biru, jawabannya rumit. Ini adalah kombinasi dari keindahannya yang menakjubkan, kelangkaannya yang hampir mitos, dan kisah-kisah kuat yang diwakilinya. Ini bukan hanya investasi dalam sebuah komoditas. Ini adalah investasi dalam sepotong sejarah, sebuah karya seni yang dibuat oleh bumi itu sendiri. Keinginan ini bersifat mendasar, terkait dengan ketertarikan kita pada yang langka dan indah. Ini adalah permata yang tidak hanya menghiasi tubuh, tetapi juga menangkap hati dan membakar imajinasi, menjadikannya salah satu harta paling didambakan di planet kita. Ini menantang kita untuk melihat lebih dekat, untuk memahami kisahnya, dan untuk mempertanyakan apa yang membuat sesuatu benar-benar berharga. Kisah berlian biru dimulai di tempat yang tidak akan pernah dilihat manusia. Ia lahir jauh di dalam mantel bawah bumi. Lebih dari 660 km di bawah permukaan. Ini adalah wilayah dengan tekanan yang tak terbayangkan dan panas yang ekstrem, lingkungan yang keras tempat keajaiban ditempa. Sebagian besar berlian terbentuk di kedalaman yang lebih dangkal, sekitar 150 hingga 200 km ke bawah. Tapi berlian biru berbeda, mereka membutuhkan serangkaian kondisi unik yang hanya ditemukan di kedalaman ekstrem ini, membuat keberadaan mereka menjadi kebetulan geologis. Di dalam kawah yang membara inilah, atom-atom karbon diperas menjadi kisi kristal berlian yang ikonik, sebuah proses yang membutuhkan miliaran tahun untuk selesai. Rahasia warna biru yang memukau adalah kotoran kecil, hampir tidak signifikan, unsur boron. Saat berlian mengkristal di bawah tekanan besar, sejumlah kecil atom boron dari dasar laut purba, yang terbawa jauh ke dalam mantel oleh pergerakan lempeng tektonik, terperangkap di dalam struktur karbon. Kotoran boron ini menyerap cahaya kuning, memungkinkan warna biru dan ungu yang menakjubkan bersinar. Semakin banyak boron yang ada, semakin dalam dan intens warna birunya. Ini adalah kecelakaan alam yang indah, kontaminasi sempurna yang mengubah kristal karbon sederhana menjadi sesuatu yang luar biasa. Proses ini sangat spesifik dan langka, sehingga terjadi pada kurang dari 0,02% dari semua berlian yang ditambang. Permata dari dalam bumi ini kemudian dibawa ke permukaan melalui letusan gunung berapi yang dahsyat dan kuat. Letusan ini, yang terjadi jutaan tahun yang lalu, menciptakan pipa kimberlite, kolom batuan vertikal yang berfungsi sebagai lift,
dengan cepat membawa berlian dari mantel ke kerak bumi. Perjalanan ini harus sangat cepat. Jika terlalu lambat, berlian akan berubah kembali menjadi grafit. Hanya segelintir tambang di dunia, seperti tambang Cullinan di Afrika Selatan, yang dikenal menghasilkan harta karun biru langka ini. Jumlah sumber yang terbatas ini semakin memperkuat status mereka sebagai salah satu zat paling langka di bumi. Oleh karena itu, memegang berlian biru seperti memegang sepotong sejarah mendalam planet kita. Ini adalah hubungan nyata dengan cara kerja bagian dalam bumi, sebuah proses yang membentang dalam skala waktu geologis. Pembentukannya adalah kisah tentang tekanan besar, waktu kosmik, dan pertemuan kebetulan dengan unsur tertentu. Kondisi yang dibutuhkan sangat tepat dan sangat langka, sehingga merupakan keajaiban jika mereka ada sama sekali. Kisah asal-usul yang luar biasa ini adalah bagian mendasar dari nilainya, mengubahnya dari sekadar permata menjadi keajaiban ilmiah dan alam. Ini bukti kekuatan tak terlihat yang membentuk dunia kita dari dalam keluar. Tidak ada pembahasan tentang berlian biru yang lengkap tanpa menyebutkan yang paling terkenal, atau mungkin paling terkenal buruk dari semuanya, berlian harapan. Batu seberat 45,52 karat yang legendaris ini memiliki sejarah yang sedalam dan segelap warna biru keabu-abuannya. Kisahnya penuh dengan cerita-cerita tentang kemalangan, kegilaan, dan kematian, membuatnya mendapatkan reputasi sebagai berlian terkutuk. Legenda mengatakan bahwa berlian itu dicuri dari mata patung dewa Hindu, dan kutukan ditempatkan pada siapapun yang memilikinya. Dari raja-raja Prancis seperti Louis XVI dan Marie Antoinette yang menemui ajalnya di giletin, hingga pewaris kaya Evelyn Walsh McLean yang menderita banyak tragedi keluarga, jalan berlian itu dipenuhi kesedihan. Tapi apakah kutukan itu nyata, ataukah itu narasi yang dibuat dengan brilian? Banyak sejarawan berpendapat bahwa cerita-cerita itu banyak dibesar-besarkan, mungkin oleh para perhiasan seperti Pierre Cartier, untuk menambah misteri dan daya tarik batu itu. Berlian terkutuk bagaimanapun, jauh lebih menarik daripada sekadar berlian mahal. Misteri ini mengubah permata dari sekadar objek keindahan menjadi protagonis dalam kisah dramatis. Orang-orang terpesona oleh gagasan objek indah yang menyimpan rahasia gelap. Kutukan itu nyata atau tidak, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas berlian harapan. Secara signifikan berkontribusi pada ketenarannya dan nilai yang dirasakan di mata publik. Selain berlian harapan, berlian biru lainnya juga telah dikaitkan dengan bangsawan dan kekuasaan, memperkuat status mereka sebagai simbol prestise tertinggi. Berlian Wittelsbach Graf misalnya, pernah menjadi bagian dari permata mahkota Bavaria, yang diwariskan dari generasi ke generasi bangsawan Eropa. Perjalanannya melalui tangan raja dan ratu menambah lapisan signifikansi sejarah yang tidak dapat diklaim oleh permata lain. Memiliki berlian semacam itu bukan hanya tentang kekayaan, ini tentang memperoleh sepotong sejarah kerajaan, koneksi ke era kemewahan dan kekuasaan yang telah berlalu. Kisah-kisah ini mengangkat berlian di luar komoditas belaka menjadi artefak sejarah yang tak ternilai. Legenda dan koneksi kerajaan ini menciptakan narasi kuat yang mendorong pasar. Kolektor tidak hanya membeli batu, mereka membeli cerita, legenda, sepotong warisan kerajaan. Mitos-mitos itu, baik kutukan maupun mahkota, menambah nilai tak berwujud yang tidak dapat diukur dalam karat atau tingkat kejernihan. Mereka memberi berlian kehidupan sendiri, kepribadian yang menarik dan memikat. Kain sejarah dan cerita rakyat yang kaya ini adalah alasan utama mengapa berlian biru mendapatkan penghormatan dan harga astronomis. Mereka lebih dari sekadar permata. Mereka adalah ikon budaya, terbungkus desain misteri dan drama science fiction. Harga berlian biru pada akhirnya diatur oleh prinsip ekonomi sederhana tentang penawaran dan permintaan, tetapi dalam skala yang ekstrem. Penawarannya sangat kecil, seperti yang disebutkan, hanya beberapa tambang yang menghasilkannya, dan bahkan saat itu penemuannya adalah peristiwa yang sangat langka. Di sisi lain persamaan, permintaannya sangat tinggi dan terus meningkat. Permintaan ini datang dari kelompok yang sangat eksklusif, yaitu kolektor ultra kaya, investor, dan penikmat yang mencari objek paling langka dan paling indah di dunia. Bagi mereka, berlian biru adalah puncak koleksi, aset piala yang menandakan kesuksesan dan selera tertinggi. Pasar untuk permata ini beroperasi di dunianya sendiri, terutama melalui rumah lelang terkenal seperti Sotheby's dan Christie's.
Ketika berlian biru penting dijual, itu menjadi acara global, menarik penawar dari seluruh penjuru dunia. Lelang ini menciptakan lingkungan kompetitif yang sering mendorong harga ke tingkat rekor. Setiap penjualan rekor menetapkan tolok ukur baru, menyebabkan nilai yang dirasakan dari semua berlian biru meningkat. Ini adalah siklus yang terus-menerus, harga tinggi menghasilkan perhatian media, yang meningkatkan ketenaran dan daya tarik batu itu, yang mengarah pada harga yang lebih tinggi di masa depan. Investor juga tertarik pada berlian biru sebagai aset berwujud yang mempertahankan nilainya, terutama di masa ketidakpastian ekonomi. Tidak seperti saham atau obligasi, berlian langka adalah penyimpanan kekayaan besar yang portable, yang tidak terikat pada pemerintah atau pasar keuangan manapun. Ini adalah lindung nilai terhadap inflasi dan fluktuasi mata uang. Daya tarik investasi ini menambah lapisan permintaan lain, semakin menekan pasokan yang sudah terbatas. Pemiliknya biasanya miliarder anonim, keluarga kerajaan, dan kolektor elit yang melihat permata ini sebagai bagian dari portofolio aset keras yang terdiversifikasi, di samping seni rupa dan mobil klasik. Ini adalah klub yang sangat eksklusif, sehingga anggotanya jarang diketahui. Ini membawa kita pada pertanyaan terakhir yang lebih filosofis. Apakah sebuah batu, tidak peduli seberapa langka atau indahnya, benar-benar bernilai jutaan dolar? Apakah nilainya melekat, ataukah itu konstruksi dari kisah, keinginan, dan dinamika pasar kolektif kita? Berlian biru pada dasarnya adalah karbon yang mengkristal dengan sedikit boron. Tetapi itu juga merupakan keajaiban geologis, artefak sejarah, dan simbol status tertinggi. Harganya tidak hanya mencerminkan sifat fisiknya, tetapi seluruh bobot kisah manusianya. Apakah harga itu sepadan adalah penilaian pribadi, cerminan dari apa yang kita sebagai masyarakat pilih untuk hargai, baik itu keajaiban alam, warisan sejarah, atau daya tarik sederhana dan kuat dari memiliki sesuatu